Nanti putranya lagi jadi Raden Pamekasan gitu. Nah itu tetap tapi Islam tetap berjalan Mas. Kan kerajaan Demak, Kesultanan Demak ini Kesultanan Islam pertama di Nusantara ini atau di Indonesia waktu itu. Islam tetap berjalan, kekuasaannya Demak waktu itu masih belum besar, belum luas. Kan masa kejayaannya, masa keemasan dari Kesultanan Demak ini pada zaman Sultan Trenggono. Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Panggih malih kalih Sekar Media. Nggih, alhamdulillah. Badhe nglanjutaken critanipun sawani Raden Patah ten Majapahit menika napa? Oh, nggih. Sebelumnya ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam, selamat sore, selamat pagi, dan selamat siang kepada seluruh dulur-dulur pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya untuk Sekar Media. Nggih, matur nuwun. Raden Patah setelah sowan ke ayahandanya di Majapahit, kemudian minta izin untuk mengembara ke barat atau hijrah ke daerah barat tepatnya di Gelagahwangi, ya, di Gelagahwangi, dan juga atas saran dari gurunya yaitu Sunan Ampel di Surabaya. Umpami saniki ten pundi memang Gelagahwangi ini? Gelagahwangi menika saiki ya Demak. Ya, Demak. Demak Gelagahwangi. Waktu itu kan tempat itu ditumbuhi tumbuhan gelagah. Gelagah itu seperti tebu tapi kecil-kecil. Nah, tapi bunganya kan wangi kan gitu. Gelagah wangi. Pohonnya pun juga wangi. Nah, itu. Nggih. Nah, itu gelagah wangi. Akhirnya Raden Patah menemukan tempat di Gelagahwangi dan membangun padukuhan dan membangun tempat juga membangun kedaton di situ. Nah, dan di situ mendirikan kedaton waktu itu belum kesultanan, masih baru kadipaten. Masih kadipaten. Ya, masih di bawah kekuasaan Majapahit waktu itu. Dan didirikan pada tahun 1478. Jadi setahun sebelum berdirinya Masjid Demak. Nah, kayak udah berdiri, setahun kemudian Masjid Demak berdiri. Nah, gitu. Untuk mendirikan Masjid Demak nanti kita bahas di lain waktu. Ya, gitu. Kemudian Raden Patah atau Panembahan Jinbun ini menduduki di Gelagahwangi dan diganti nama desa itu menjadi Demak. Nah, gitu. Di Demak. Dan setelah beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 1500 baru Raden Patah resmi menjadi sultan. Di sultan dan membawahi Majapahit. Nah, gitu. Kemudian tiap bulan atau beberapa 3 bulan sekali Raden Patah ini tetap membayar pajak ke Majapahit. Jadi hubungan antara Majapahit dan Demak masih bagus. Mbak misalnya ini pajak lah. Nah, pajak. Kalau sekarang pajak itu tiap 3 bulan sekali. Kalau zaman kerajaan 3 bulan sekali ada
pajak atau bayar upeti waktu itu. Dan setelah Raden Patah menjadi sultan, kan sultan itu harus ada pasangannya, Mas. Istri, suami istri lagi. Nah, istri. Kemudian dinikahkan ataupun beristri dinikahkan dengan putri dari Sunan Ampel, yaitu putri Soleha, ya Soleha, anaknya Sunan ya. Putri Soleha yang namanya Bong Siwo. Bong Siwo. Kados Cina. Memang Cina. Namanya kados Cina. Memang Cina. Dan Bong Siwo ini dengan Raden Patah juga mempunyai putra 2 orang, yaitu Pangeran Suryo atau Pangeran Sabranglor, biasa disebut Pangeran Patiunus. Pangeran Patiunus, dan juga yang adiknya Patiunus yang bernama Pangeran Trenggono. Atas niku juga nih Raden Patah dengan Bong Siwo. Nah, jadi penanya cucunya Sunan Ampel. Nah, itu. Itu yang kelak menjadi Sultan 2 dan 3. Sultan 2 3 Demak Demak. Nah, kan Sultan Demak ini sampai 3 aja. Sampai 3. Jadi mungkin nanti di lain waktu mungkin bisa. Kemudian kita memimpin Demak dan didampingi sama sesepuh para wali juga. Terutama waktu itu Sunan Ampel kan masih aktif di situ. Nah, dan sebagai kayak imam besarnya di situ waktu itu kan Sunan Kudus, dan sebagai hakim agungnya Sunan Kalijogo kan itu. Nah, itu. Tidak sampai di situ, Mas, tapi setelah mengawini atau menikahi putri dari Sunan Ampel, menikah lagi. Raden Patah menikah lagi yang kedua. Dengan putri dari Randu Agung. Nah, putri Randu Agung atau Randu Singo. Nah, Randu Singo. Itu punya anak 1 orang. Nah, yang namanya Pangeran Kanduruhan. Ya, yang akhirnya kan dapat gelar adipati di Sumenep, Madura. Nah, itu. Nanti putranya lagi jadi Raden Pamekasan lagi itu. Nah, itu tetap tapi Islam tetap berjalan, Mas. Kan kerajaan Demak, Kesultanan Demak ini Kesultanan Islam pertama di Nusantara ini atau di Indonesia waktu itu. Islam tetap berjalan, kekuasaannya Demak waktu itu masih belum luas. Kan masa kejayaannya, masa keemasan dari Kesultanan Demak ini pada zaman Sultan Trenggono. Yugane Raden Patah. Nah, kemudian Islam makin berkembang, terus berkembang. Nah, tidak sampai di situ lagi. Raden Patah menikah lagi yang ketiga kali. Nah, yang ketiga kali menikah dengan putri Adipati Jipang Kanolan. Nah, dan dia punya putra dan putri waktu itu. Yaitu Ratu Mas Nyowo, Kanjeng Ratu Mas Nyowo dengan Raden Kingking atau Pangeran Sekar Sedole Inglepen atau Pangeran Suryoto. Nah, nanti bapaknya Arya Penangsang gitu. Berarti Arya Penangsang itu putunya Raden Patah. Putunya Raden Patah. Sebenarnya begini, Mas, kerajaan Hindu termasuk Majapahit ini kan tidak bisa dihancurkan sebetulnya. Nah, kalau nggak dengan cara politik, Islam nggak bisa masuk, nggak bisa hancur juga ini Majapahit ini. Karena tahta itu kan bisa hancur hanya dengan harta dan perempuan. Harta dan wanita. Gitu.
Jadi politiknya Cina waktu itu, politiknya Cina untuk menghancurkan Majapahit kalau dengan perang tidak bisa, Gak mungkin. tidak mampu, Gak tidak mungkin mampu lah. Cina. Jadi politiknya harus dengan dimasukkanlah pertama agama Islam dimasukkan ke negeri Nusantara. Nggih. Yang kedua, raja-raja dari Jawa ini dipikat oleh Putri-putri Cina. Putri Cina. Aja cantik mas. Nah itu. Nggih. Dipikat di situ. Ya, jadi ya itu makin nanti otomatis kan tersingkir kalau mengawini siapa? Mengawini orang Cina nanti tersingkir. Otomatis Otomatis tersingkir. tersingkir. Putra mahkota pun bisa tersingkir. Nah itu. Nah akhirnya setelah kerajaan Kesuti Majapahit ini sepertinya seperti hilang tenggelam di dalam bumi, ditelan bumi gitu ya dia. Iya. Muncullah yang namanya Islam ini tadi. Ya kerajaan Demak, nah, kerajaan Demak atau Kesultanan Demak. Tapi Demak ini tetap didampingi sama para wali, Nggih. yang para wali. Nah itu Wali Songo, karena menjadi penasihat raja tidak cuma 1 tapi 9 waktu itu. Nggih, 9 wali niku. 9 wali. Dan seperti kekuasaan dari Raden Patah ini mungkin ya cukup lama. Nggih. Mulai dari tahun 1478 sampai tahun 1518. 25 tahun Pak. 25 tahun. Nah, jadi dipimpin sama Raden Patah. Tapi Raden Patah tetap ada penyerangan ke Majapahit. Sehingga sampai menewaskan waktu itu panglimanya sendiri, Sunan Udung. Niku nyerang niku Nyerang itu dalam rangka menggulingkan siapa? Patih Udara. Patih Udara dalam rangka menggulingkan Patih Udara dan perangnya waktu itu bisa menewaskan Sunan Udung. Dan Sunan Udung sendiri dibunuh oleh ayahnya Kebu Kunongo. nggih. Kebu Kunongo itu yang bernama Hayanda Ningrat. Nah, Terus Patih Udara niku pun berontak ten Majapahit rin ngoten nah, Pak. berontak ambil alih menggulingkan Brawijaya 5. Nggih Prabu Kertabumi nggih. Prabu Kertabumi digulingkan, kemudian dia yang naik tahta. Terus Prabu Kertabumi pecah nggih. Prabu Kertabumi tewas, digulingkan tewas, berontak waktu itu dibunuh di tempat. Nggih. Nah itu. Kemudian pasukan Demak ini mengambil alih. Kemudian terjadi peperangan besar supaya menewaskan Sunan Udung, orang tuanya Sunan Kudus, sampai yang dibunuh oleh Handayalingrat waktu itu. Dan Handayalingrat ini sebetulnya masih menantunya Prabu Kertabumi. Terus Raden Patah niku mboten nyerang Prabu Kertabumi memang nggih. Tidak. Niku dijelaskan Kalau ada yang bilang, lah enten sejarah Raden Patah menyerang Majapahit. Oh, itu. Lah niku pun salah gitu. Itu salah. Sebenarnya kan Sebetulnya Raden Patah mau mengambil alih. Memang betul ada penyerangan ke Majapahit, tapi tidak menaklukkan ayahnya. nggih. Tapi hanya untuk mengambil alih atau menggulingkan Patih Udara. Gitu. Soalnya Patih Udara Kan Patih Udara dibantu dari Madiun, dibantu dari Wengker juga. Bantuannya banyak waktu itu. Sehingga Prabu Kertabumi nggak kuat mas, nggak bisa mengatasi waktu itu. Digulingkan. Akhirnya mendengarkan, terdengar berita itu sampai ke Demak. Nah otomatis anaknya yang nggak terima. Jadi harus diambil alih kembali. Nah, akhirnya bisa diambil alih walaupun dengan pengorbanan
mengubarkan siapa panglimanya, yaitu Sunan Gunung sendiri. Nah itu. Soalnya Raden Patah kan tasik turun langsung dari Brawijaya. Prabu Kertabumi. Prabu Kertabumi langsung, putranya langsung. Nggih. Dan sepertinya kayak menantunya Kertabumi ini juga memihak ke Patih Udara. Nah itu. Sinten Pak? Handayaningrat ini yang jadi kakeknya Karebet, kakeknya Joko Tingkir. Ini ku menantunya Kertabumi. Menantunya Kertabumi. Dan istrinya Handayaningrat ini kan anak pertama dari Prabu Kertabumi. Namanya Dewi Pambayun. Dewi Pambayun. Dewi Pambayun. Ya anak yang paling sulung, paling tua. Akhirnya Majapahit bisa dikuasai kembali. Nah dikuasai kembali, akhirnya ditaruhlah seperti kerabat-kerabat dari Demak ditaruh di Majapahit gitu. Itu udah berganti nama, kembali jadi Daha lagi. Nah, Boten Majapahit malah. Ya, jadi Daha. Nanti sampai ke kejayaannya Demak gitu. Sampai tahun 1518 Raden Patah ini sakit. Sakit terus wafat dan digantikan oleh putra paling tua, yaitu Pangeran Suryo atau bisa disebut Pangeran Sabranglor atau Raden Patiunus. Pangeran Patiunus. Itu Patiunus itu cuma 3 tahun Mas, Mas. Kena gugur. Perang. Nah, perangnya gugur ya. Gugurnya Patiunus di Selat Malaka. Waktu penyerangan Portugis. Waktu itu. Terus dari segi kekuasaan Raden Patah waktu itu kan sudah kuat. Sudah kuat. Selain panglimanya juga kuat, prajuritnya juga sudah tersedia lengkap, udah pakai meriam, udah enggak pakai panah, udah enggak pakai jarang pakai pedang tonggaan, udah banyak yang pakai meriam udah. Di pasukan yang terdepan pakai meriam. Sampai Mataram, dia Majapahit pun sudah pakai Mas. Meriam udah pakai. Majapahit udah di zaman Gajah Mada udah pakai meriam. Pun nggak ada meriam. Kan udah sama luar negeri udah Cina udah hubungan dari sana. Nah akhirnya Demak ini menjadi ibu kota besar. Jadi ibu kota besar Demak ini akhirnya diganti namanya, ditambah seperti Demak Bintoro. Nah diganti Demak Bintoro. Dan Demak Bintoro ini mungkin sampai sekarang juga masih terkenal Demak Bintoronya. Nah, seperti Raden Patah ini mungkin juga sering mengunjungi adiknya yang di Terong sana. Mengunjunginya. Adiknya pun kalau nggak sampai membayar upeti atau nggak mau sowan ke Demak, serbu. Adik yang mbak niku? Nah, ini diserbu. Kalau zaman satu nggak masuk Islam atau nggak bayar upeti, diserbu. Aja si terserbu kan hasilnya begini. Gelem bisa mau enggak? Enggak. Apa gelem ngalih Islam tak aman nih. Nek gelem ape guguk sakarmu dhewe tak serbu sepasukanmu. Kayak gitu. Terus niku adik tapi mau nggak mau tetap mlebu Islam. Termasuk Islam. Karena dari darah Islam kan, dari Islam. Cuma dia juga sebetulnya adiknya ini Raden Husein ini juga mau menyebarkan Islam, tapi nggak punya
cara. Nggih. Nah, caranya nggak ada cara dia untuk kamu. Nggak seperti yang di Demak. Kalau di Demak sudah ada sendiri wali-wali itu tadi. Nah itu. Ya udah. Sampai Sultan Demak wafat dari tahun 1518 digantikan putranya yang suluk. Itu Raden Patiunus. Raden Patiunus itu pun cuma 3 tahun. Dari tahun 1518 sampai tahun 1521. Nah, cuma 3 tahun. Pecah. Pecah, tapi sidone, tapi serangan kedua Mas. Serangan pertama berhasil. Berhasil. Tapi justru serangan yang kedua ini yang gagal karena beliau gugur di medan laga, sehingga dinamakan Pangeran Sabrang Lor. Terus Portugis ini pernah kalah nggih kali Pak. Portugis pernah kalah. Nggih, kali bangsanya dhewe kan pernah kalah. Dia pernah kalah itu. Dan tahta kan jadi rebutan. Setelah Patiunus pecah, tahta jadi rebutan antara Pangeran Suryawiyoto atau Raden Kingkin dengan Pangeran Trenggono. Nggih. Nah, ini ada perselisihan rebutan tahta. Tapi waktu sebelum jadi raja, sebelum jadi sultan Trenggono udah punya anak 9 orang. Nah, gini 9 orang. Mungkin nanti kita ceritakan di episode berikutnya. Dan setelah ke masa keemasannya itu, di masa keemasannya Demak waktu itu, Demak ini tetap terus yang namanya rebutan kekuasaan, rebutan tahta itu tetap terjadi, bunuh membunuh, balas dendam. Nah itu balas dendam. Terus Sultan sinten memang. Setelah Pangeran Patiunus wafat, yang jadi Sultan Trenggono. Oh nggih. Nah, Sultan Trenggono. Sing istri ketiga Raden Sultan Trenggono ini punya istri 2. Nggih. Termasuk putrinya Sunan Kalijogo sendiri. Nah, itu menarik. Nanti kita bahas yang berikutnya. Nanti di lain waktu dibahas. Nanti kita bahas. Tapi di masa keemasannya Demak ini justru dipimpin sama Sultan Trenggono. Maju nih. Kekuasaan udah luas di Jawa Mas. Jawa Timur sampai Surabaya sudah dikuasai. Sampai ke Jawa Barat. Tapi kok nggak keluar daerah, masih nggak keluar pulau, masih di Jawa Barat saja, bahkan sampai Cirebon. Ya. Dengan dipimpinnya Sultan Trenggono, Kesultanan Demak ini makin jaya, makin maju, bahkan makin besar. Bahkan perdagangan pun makin maju. Perdagangan makin maju. Apalagi tempatnya di pesisir ya. Demak kan pesisir utara, di jalur Pantura. Perdagangan antara Arab, India, Cina berjalan lancar waktu itu. Dan ada di versi lain mengatakan kalau Sultan Trenggono masa mudanya sebelum jadi raja, sering berfoya-foya atau bahkan jadi raja pun sering berfoya-foya bersenang-senang. Tapi faktanya begini. Fakta yang membuktikan Demak waktu dipimpin sama Sultan Trenggono justru mengalami masa kejayaan. Kan nggak mungkin ya kalau sampai rajanya senang-senang, apalagi mertuanya Sultan Trenggono sendiri seorang Sunan kan, Sunan Kalijogo itu. Mertuanya Sunan Kalijogo. Ya nggak mungkin. Jadi begini, pastinya Sultan Trenggono sultan yang tanggung jawab. Nah, sultan tanggung jawab kepada rakyatnya, kepada negerinya, kan gitu. Terus waktu itu memang kados
Kaya kawasan Majapahit niku ngantos dugi Nusantara. Nusantara. Lek kados Demak niki mboten ngantos Nusantara nggih. Mboten ngantos Nusantara. Kalimantan, Sumatera, Bali, Lombok, Sumbawa. Tapi justru setelah nanti waktu zaman Mataram bisa sampai ke Lombok. Nah, Kalimantan. Itu ya itu sampai Kalimantan itu kalau ke zaman Mataram. Ini kalau Demak tidak sampai. Cuma wilayah Jawa. Jawa saja. Wilayah Jawa. Terus waktu niku ten luar pulau Kalimantan, Sumatera kiambak-kiambak. Tapi daerah Jawa bagian timur belum. Mulai dari Lumajang, Situbondo, Probolinggo belum. Dereng tembus kawasan Demak nggih. Belum. Nah, dan setelah Demak ini sampai ke puncaknya, mungkin ya ada yang menginginkan lah kedudukannya, tahtanya gitu. ngeten sing rebut. Perang saudara lagi. Kali sinten, Bang? Dan Pangeran Suryawiyoto. Nggih kali derek ki ambek Mas. Iya, dengan derek ambek Pangeran Suryawiyoto. Itu juga Pangeran Suryawiyoto juga putra mahkota. Nggih, putra mahkota. Dari istri yang ketiga. Dan dari putri Arya Jipang. Putrinya Adipati Jipang. Kan akhirnya Arya Penangsang pun jadi adipati di Jipang. Nah itu. Kan udah warisan dari kakeknya kan gitu. Oke, sementara hanya itu Mas. Kalau ada kekurangan atau ada kesalahan dalam menyampaikan sejarah ini, mungkin sedulur-dulur semua bisa komen di kolom di bawah ini. Ya, cukup semantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.